Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan wa farada fiha as-siyam wa fiha lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, para tamu Allah di masjid yang indah ini, Masjid Hubbul Huda. Alhamdulillah atas perkenan, atas kekuatan dan bimbingan Allah. Pertama, kita wajib bersyukur dan berterima kasih karena diberi umur panjang untuk ketemu bulan agung, bulan Ramadan. Ternyata kita banyak kenal saudara kerabat yang sudah doa dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, ternyata nggak ketemu Ramadan. 26 Februari yang lalu jam 4.15 pagi, HP saya ada miss call 4 orang yang 4-4-nya berhubungan kerabat. Ternyata setelah saya angkat, ayah dari salah satu putra yang meng-call menelpon saya mengabarkan ayahnya kena serangan jantung jam 4.03, wafat, tidak sempat masuk ke UGD Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, sudah wafat. Dan itu pun hanya bersama istrinya karena tinggal berdua sama istrinya. Istrinya yang nyetir, suaminya masih mengatakan depan belok kanan, tetapi kemudian sudah menempelkan kepalanya di pundak istrinya dan tidak ada. Pagi hari ketika saya datang, ada fardu kifayah dari Bunga Kamboja yang kita tahu selalu mengadakan fardu kifayah untuk orang-orang yang meninggal. Mengatakan, Ustaz, saya jam 1 malam tadi baru pulang ngurus jenazah, jam 5 dihubungin ngurus jenazah lagi, dan hari ini 26 Februari, hari Kamis yang lalu, Bunga Kamboja itu punya 15 tim, Pak. 15-15-nya keluar, dan ternyata di karet bifak orang yang menggali kuburan mengatakan dari pagi banyak banget orang yang meninggal. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan anak-anakku bisa duduk di masjid ini itu anugerah besar, karena tidak semua orang dapat, dan ketika kita masih diberi umur berarti masih punya kesempatan. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal terbaik kita ketika ajal kontrak kita datang, kita nggak bisa mundur dan meminta waktu kepada Allah. Oleh karenanya kita bersyukur, hari ini sudah hari keempat, ini sudah malam kelima. Mudah-mudahan sebagaimana doa-doa kita, Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan aku ketemu Ramadan, mudah-mudahan Ramadan juga berkenan menyambutku sebagai tamunya, dan seluruh amalku selama bulan Ramadan ada amal-amal yang kau terima. Mudah-mudahan puasa kita, tadarus Al-Quran kita, taraweh kita, iktikaf kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lain selama 4 hari memasuki hari kelima ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya menyampaikan kabar dari Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Hadisnya pendek, tetapi hadis ini mengabarkan kepada kita kabar gembira yang luar biasa. Hadis itu mengatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin.
Kata Kanjeng Nabi, surga itu sangat merindukan kedatangan 4 orang atau 4 kelompok atau 4 golongan. Kita pengen tentunya dapat surga. Harapan kita beribadah, melakukan amal soleh kan pengen surga. Ini tidak saja kita masuk surga, bahkan surga mengharapkan, menyambut, mengharap-harapkan rindu kedatangan kita. Siapakah orang yang dirindukan surga itu? Ternyata 4-empatnya berhubungan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, kata Kanjeng Nabi, orang yang dirindukan surga adalah talil Quran. Orang yang selalu mengakrabkan diri dengan Quran. Kita ingat bahwa Ramadan selain identik dengan bulan puasa, juga identik dengan bulan Quran. Karena di dalam bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, Quran itu turunnya 2 kali. Ketika bulan Ramadan turunnya jumlatan wahidah, langsung blak. Apa itu blak? Langsung utuh 30 juz 114 surat dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Itu langsung satu Al-Quran. Ini bulan adanya di bulan Ramadan. Baru kemudian periode kedua namanya jumlatan wahidah yang pertama, baru yang kedua munajjaman. Quran diturunkan berangsur-angsur. Kadang surat Al-Alaq 1-5, kadang surat Al-Fatihah, kadang surat Al-Baqarah nggak penuh, tergantung kebutuhan. Kadang Rasulullah nanya, kadang sahabat nanya, sampai periodenya 22 tahun, 2 bulan 22 hari selama kenabian Rasulullah. Baru yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3, itu ayat terakhir beberapa waktu kemudian Rasulullah wafat. Jadi di bulan Ramadan biasanya kita memperingati apa yang namanya nuzulul Quran. Gimana caranya di bulan Ramadan ini akrab dengan Quran? Agar kita juga orang-orang yang termasuk dirindukan surga. Ayo akrabkan diri dengan Quran. Rasulullah mengatakan Al-Quran wa ma'dubatullah fa'tu ma'dubatakum ma syi'tum. Quran itu, kata Kanjeng Nabi, laksana sajian makanan rohani. Maka karena Al-Quran adalah sajian rohani, seperti makanan, cicipi sajian rohani yang ditawarkan Allah semampu kita. Mampunya berapa Bapak Ibu? Sudah 4 hari dapat berapa juz? Yang mampunya 1 lembar cicipi Quran. Yang mampu setengah juz silahkan. Yang mampu 1 juz 1 hari silahkan. Yang punya target pokoknya Ramadan ini khatam, keren. Yang penting apa? Yang penting Quran jangan dimuliakan dengan cara yang keliru. Punya Quran diletakkan di lemari yang bagus tapi tidak pernah kita sapa, itu bukan talil Quran. Orang yang mengakrabkan diri dengan Quran adalah orang yang membacanya, memahaminya, mentadaburinya, dan yang paling keren kata Rasulullah adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai perilaku kita. Itulah Kanjeng Nabi yang ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, akhbirni an khuluqir Rasulillah, wahai Sayyidah Aisyah, kabarkan kepada kami akhlaknya Kanjeng Nabi itu seperti apa. Jawaban Nabi singkat, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau kita Al-Quran 114 surat masih jadi bacaan kita, kalau Nabi sudah dibaca, difahami, ditadaburi, bahkan menjadi perilaku akhlak beliau sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengakrabkan diri dengan Quran, karena Quran yang kita akrabi nanti di akhirat akan dihadirkan di hadapan kita sebagai hujjah, pembela kita di hadapan Allah, dan sebagai syafi'an atau penolong buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan surga lewat jalur ini, orang yang akrab dengan Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, siapakah orang yang dirindukan surga? Kanjeng Nabi mengatakan wahafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya.
Ini hubungannya dengan Ramadan apa? Rasulullah mengatakan malam yada qaulaz zur wal amalu bi. Barang siapa puasa tapi nggak mampu menjaga lisannya, masih ngomong yang bohong, masih ghibah, masih mencaci maki, maka Allah nggak butuh rasa lapar dan dahaga orang tersebut. Hati-hati dengan lisan. Gara-gara lisan kita tidak selamat, keselamatan manusia tergantung apakah mampu menjaga lisan atau tidak. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung lisan. Bahkan Quran mengatakan ma yalfidu, apapun yang keluar min qaulin, dari ucapan lisan kita, illa alaihi raqibun atid, ada raqib. Kalau ucapan kita baik, ucapan kita santun, ucapan kita penuh manfaat, tapi ada atid. Kalau kita ngomong yang nggak benar, kita marah-marah, ucapannya bohong dan seterusnya. Hati-hati dengan lisan. Kalau hari ini lisannya kita naikkan, dalam konteks sekarang hati-hati dengan jari kita. Ngetik sesuatu di media sosial, kalau ketikannya nggak pas, yang muncul adalah sesuatu yang sesuai dengan kita ketik. Ada algoritma. Kalau yang kita ketik adalah video-video yang berbau maksiat, maka semuanya nanti muncul, semuanya berbau maksiat. Tapi kalau Ramadan kita ketik sesuatu yang bersifat kajian dan seterusnya, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Hati-hati, jangan sampai ibadah-ibadah hablum minallah kita muspro, hilang begitu saja gara-gara kita sering menyakiti orang lain gara-gara lisan kita. Maka Kanjeng Nabi mengatakan ma yadmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu alaihil jannah. Barang siapa mampu menjaga lisannya, mampu menjaga kehormatannya, kemaluannya, maka admanu alaihil jannah, saya jamin nanti di akhirat di hadapan Allah akan dapat surga. Yuk kita jaga lisan kita, kita jaga jari-jari kita, kita pastikan lisan kita, jari kita menjadi wasilah perantara kita untuk beramal kebajikan, beramal soleh, sehingga itu menjadi bekal kita, bekal terbaik untuk menghadap Allah, dan kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, siapakah orang-orang yang dirindukan surga? Adalah wamut emil jian, orang-orang yang mau, bahkan senang, rela hati berbagi makanan bagi orang-orang yang lapar. Ini juga hubungannya dengan puasa. Puasa itu Bapak Ibu bukan tujuan. Puasa itu sarana. Puasa itu alat. Salah satu alat agar kita punya empati. Rasanya lapar itu begitu. Rasanya haus ini kita rasakan selama sebulan. Sehingga kalau kita latihan lapar dan dahaga seperti yang kita rasakan ketika puasa, nanti ada tetangga kita lapar, kita telah merasakan, oh saya bagi makanan saya untuk orang lain. Maka kuncinya apa? Kalau mau dirindukan surga, jadilah orang-orang yang kemudian gampang sekali welas asih, mau berbagi apapun yang kita punya untuk orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Punya ilmu bagi ilmu, punya makanan bagi makanan, punya minuman bagi minuman, punya tenaga bagi tenaga, punya doa bagi doa untuk orang-orang di sekitar kita. Dan itulah kalau kita lakukan seperti itu, Masya Allah, gampang sekali. Bahkan kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Hatta kalau mau, kata Rasulullah, minimal engkau sedekah dengan sebutir kurma. Kalau di Indonesia sedekah dengan apa? Satu botol aqua, satu gorengan, atau makanan kecil. Kata Rasulullah, man fatara shaiman, barang siapa berbagi makanan minuman untuk orang yang berbuka, dia akan dapat pahala orang yang berbuka, yang berpuasa tadi, tanpa dikurangi sedikit pun. Bagi orang yang berpuasa kita dapat dua, puasanya dapat, tapi kemudian ngasih makan orang yang berbuka, dia puasa, kita dapat. Sehingga kemudian itu minimal. Kalau 1 bulan kita biasa seperti itu, nanti di bulan Syawal kita gampang sedekah, gampang infak. Kanjeng Nabi, Bapak Ibu dan anak-anakku, kata Sayyidah Aisyah, kana ajwadun nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu Ramadan, tetapi ketika bulan Ramadan,
kedermawanan Nabi meningkat luar biasa. Dan kata Anas bin Malik ketika nanya kepada Nabi, ayyu shadaqati afdal, kanjeng Nabi sedekah paling baik kapan? Rasul mengatakan as-shadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Yuk, mumpung masih ada beberapa hari ke depan, ini masih awal-awal, belajar sedekah, belajar infak, belajar berbagi, sehingga kalau sebulan kita istiqomah, nanti di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'um linnas, orang-orang yang suka berbagi apapun yang kita punya untuk kebahagiaan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, kalau Quran belum dapat tiket surga, belum terlalu akrab, lisan kita kadang-kadang belum terjaga, kadang-kadang mau berbagi agak berat, ada satu kesempatan lain. Yang keempat, siapa yang didudukan surga? Kata Rasulullah adalah as-shaimi fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini pun harus dengan catatan, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, pernah nggak sih kita evaluasi sudah berapa kali kita puasa? Saya umur 51. Kalau mulai puasa rata-rata umur 10 tahun udah bener, berarti 41 kali sudah berpuasa. Kadang-kadang kita nggak evaluasi, padahal rumus puasanya diampuni dosa-dosanya, kata Kanjeng Nabi adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa karena Allah wahtisaban. Wahtisaban itu dievaluasi, bener enggak puasa saya hari pertama, bener enggak waktu hari ketiga, hari kedua sudah benar belum, sekarang hari keempat, hari ketiga belum, sehingga apa, puasanya meningkat, sehingga di akhir Ramadan betul-betul kita terampuni dosa. Puasanya mohon maaf sudah bertahun-tahun, berkali-kali kita puasa, ayo dilanjutin. Jangan puasa fisik saja, jangan puasa nggak makan, cuman puasa nggak minum, tapi mempuasai lisan kita. Puasa bicara yang nggak benar, puasa melihat yang Allah nggak ridho, puasa marah, puasa ria, puasa ghibah, puasa apapun. Karena inti dari ibadah puasa adalah asyamu huwa imsak. Puasa adalah latihan menahan diri, mengekang hawa nafsu, agar jangan sampai kita gara-gara tidak bisa mengekang hawa nafsu, remnya blong, semua apa yang kita inginkan kita lakukan, padahal kadang Allah mengatakan jangan. Maka ibadah puasa sebenarnya adalah indikator kita dapat tiket surga, bahkan didudukan surga adalah kuncinya satu. Apakah dalam hidup kita sudah selalu menginginkan keinginan Allah, ataukah kita masih sering mengikuti keinginan hawa nafsu kita? Itu puasa kalau benar berarti apa? Remnya sudah pakem. Ketika ada orang yang ngajak berantem, mohon maaf saya tidak. Ketika ada orang yang menawari uang yang bukan hak kita, kita imsak. Ketika ada orang yang ngajak kemudian ghibah tetangganya, imsak. Semuanya imsak. Mau marah kepada pasangannya, imsak. Semuanya indikatornya adalah ujung pedang pengendalian diri kita semakin tajam atau tidak untuk mengekang segala keinginan hawa nafsu kita. Kalau sudah remnya kuat, selamatlah kita dunia akhirat. Karena apa? Karena semua masalah di dunia ini cuma satu, kalau kita mau jujur masalahnya. Sebabnya cuma satu. Betapa kita tidak bisa menahan diri. Apa saja kita lakuin, makan semua dimakan, harta yang halal yang haram semuanya diambil, semuanya. Betapa kita tidak bisa menahan diri. Mudah-mudahan yang keempat, puasa kita juga puasa yang keren, puasa yang tidak sekedar nggak makan, tapi puasa akal, puasa fisik, puasa rohani, puasa jiwa kita, sehingga tidak saja kita disambut oleh Allah di surga, tapi disediakan khusus pintu surga bagi orang yang berpuasa, namanya pintu Ar-Royan. Mudah-mudahan kita masuk pintu Ar-Royan nanti, berarti kita mendapatkan surga. Mudah-mudahan di sisa-sisa hari-hari Ramadan kita
kita bisa mempraktekkan 4 hal tadi, sehingga salah satunya insya Allah kita dapatkan, atau 4-4-nya dengan izin Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih Bapak Ibu dan anak sekalian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.